stay dan cargo stay. Ini terbukti di sini adalah kinerja operasional area kita untuk TGA-nya juga meningkat dan termasuk untuk PCH dan BSH. Iya Pak ya? Iya. Dibandingkan ini bisa lihat tuh dari untuk multiple pos kita 106, 118 walaupun targetnya 67. Curah cahaya 106, 230, 97, 162. Rata-rata kita masih bisa jaga stabilitas pelayanan kita. Next. Itu Pak mungkin yang bisa kami sampaikan secara data umum ya sambil kita bisa discuss. Di sini saya kenalkan mungkin udah kenal ya dengan Pak Budi untuk jagain gimana bottom line kita terjaga gitu. Iya. Mungkin itu Pak Saiful ya sama Pak Ramadan. Kalau boleh bocorannya Pak, untuk akses tol ini tahun ini apa tahun depan? Kalau pengen mungkin tahun depan kali Pak ya pasca pemilu, tapi dari inisiasi sih. Dari 2021 ke 2022 ya surat Pak itu juga. Ini kan masih dalam inisiasi, bukan inisiasi lagi sudah masuk programnya di Menkemenkumham PSN. Cuma pastinya saya juga nggak tahu karena itu pendanaannya nanti dan value capture tuh dari pusat dan daerah. Tapi Perindo ada investasi itu Untuk aksesnya nanti, akses bagaimana segmentnya di mana kita kan nyiapin akses jalan yang di dalam pelabuhan. Yang di dalam pelabuhan. Itu sih Pak. Pak, ini ada bocoran kalau ini kan sudah masuk PUPR pusat ya. Itu dananya berapa sih Pak? Nggak tahu saya Pak. Kiranya bocoran. Bisa, saya kemarin bicara nggak pernah ada bicara masalah anggaran ya, karena masih baru sih modeling skemanya dan value capture. Dulu kan pembangunan BUMN tuh Bang. Iya. Sekarang ini kan penyertaan dari Pemprov tingkat 1, tingkat 2. Jadi punya model Skema itu. Dan dari value capture ini kayak model-model pengembangan infrastruktur di negara maju kayaknya. Itu mau salah satu percontohan. Kalau di tolnya itu di lintas Sumatera tol itu Pak, itu tetap di pintu Lematang itu. Tetap di Lematang. Oh, yang Tetap di Lematang nyambung ke situ. Iya. Nanti Lematang nanti nyambung, ada yang keluar, Lematang tetap ada yang nyambung gitu. Untuk masuk akses ke pelabuhan seperti JCT lah. Kayak pelabuhan kita kan. Iya. Pak, seiring konektivitas nanti pengembangan pasar di Panjang ini kemana nanti Pak? Apa selain kawasan-kawasan industri sekitar gitu Pak? Ya ini salah satunya mendorong juga pelabuhan Panjang jadi hubnya untuk Sumbaksel Pak. Jadi Sumatera bagian selatan. Dahulu kan kayak modal provinsi kita akan support untuk kegiatan di Sumsel, Bengkulu, Jambi, termasuk di daerah-daerah sekitar juga mungkin dari Padang juga. Tapi yang Sumbaksel itu yang jadi internet kita. Iya, termasuk yang di Lampung sendiri besar pada sini. Karena pelabuhan terbesar setelah Belawan mungkin di Sumatera ini kita di Pelabuhan Panjang di Pulau Regional 2 Indo gitu. Pak, kalau komunitas ekspor yang di sini dominan apa sekarang? Apakah masih kopi mungkin? Masih, kalau ekspor dominan masih kayak GGP termasuk tren besar kita juga ya. Coba tampilin Mas. Nanas Pak. Ya, hasil perkebunan itu. GGP Nanas, artinya kopi. loh. Big Giant Pineapple. Nanas Pak ya. Nanas. Kalau Mas kita ada tadi ya. sudah di take out Pak atau tadi Yang itu apa? Buka ya. Salah satu prime customer kita di TPK itu Pak. Yang sana itu juga yang pap itu. Pulp and Paper Tel Pak ya. Tel. Tanjung Unang Lestari. Terus ada juga crude glycerin ya. Iya Pak. Terus ekspor dan yang paling itu juga pineapple dan press pineapple. Oh ini kan gabungan untuk yang non-peti kemas ya? Iya Pak. Oh yang peti kemas itu Pak yang tadi saya sampaikan. Ada kokonat juga ya, kokonat itu ya? Ada Pak. Kacang ya. Akasia juga Pak. Siap. Ada bukan ke Amerika dan ke Timur Tengah termasuk Eropa. Kokonat, kopi, akasia, karet, nutmeg dan pulp ya. Kalau yang dari Tanjung Lestari itu bagian hinterland kita juga tuh Pak, daerah Sumatera Selatan. Itu Pak Sebo. Yang nggak ada perubahan itu dipakai Pak. Tapi kalau bisa ada perubahan terkait dengan customer lead-nya berubah, terus revisi berubah, itu bisa direvisi 5 tahun bisa. Iya. Per 5 tahun. Kan harus Pak, atau Dan boleh. bisa melihat itu, bisa dibuka itu akhirnya kan. Namanya juga prospektus kan bisa berubah, gitu kan, sesuai dengan kebutuhan dan
kegiatan ekonomi zaman. Kontributor kenapa lama ya pandemi kemarin juga. Pandemi kemarin Iya, juga. pengaruh juga sih. 2 tahunan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Baik Pak Jen, Nanti data detailnya nanti bisa ya dikasih biar Bapak ada catatannya. Dan alhamdulillah kita tunggu Pak, dan harapannya di 2024 dengan challenge pemilu kita optimis sih masih bisa tumbuh year on year lebih baik daripada tahun ini. Dan tahun 2023 ini pencapaiannya insya Allah bagus lah dibanding melebihi tahun- target Pak melebihi ya. target. Insya Allah. Gitu Pak Saiful, Pak Ramadan. Terima kasih Pak. Silahkan ngopi dulu.